Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sistem informasi penyewaan alat camping. Yang akan dibacakan oleh Muhammad Firmansyah. Latar belakang masalah sistem penyewaan alat camping. Proses penyewaan alat camping secara manual seringkali membuat pelanggan dan pengelola kesulitan. Stok alat sulit dipantau, pencatatan data sering salah, dan pelanggan harus datang langsung untuk memesan. Selain itu, biaya sewa kurang transparan, dan alat rusak tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, tujuan proyeknya untuk menciptakan sistem penyewaan alat camping yang terintegrasi. Dengan sistem ini, proses penyewaan terjadi lebih efisien. Pelanggan dapat lebih mudah memesan alat dan memantau ketersediaan secara real time. Selain itu, sistem ini membantu pengelola dalam mengelola stok alat. Kebutuhan fungsional sistem harus mendukung pendaftaran akun, pengecekan stok alat secara real time, pemesanan digital, pencatatan transaksi, pembayaran elektronik, dan pengelolaan alat rusak. Sistem juga harus menyediakan laporan transaksi serta notifikasi pengingat bagi pelanggan. Kebutuhan non-fungsional, sistem harus ramah pengguna, memiliki waktu proses cepat, mendukung akses dari berbagai perangkat, dan menjamin keamanan data pelanggan. Sistem juga perlu mendukung backup otomatis dan mematuhi regulasi perlindungan data yang berlaku. Kemudian ada use case diagram yang akan dibacakan oleh Wahyu Alpan. Use case diagram sistem penyewaan alat camping ada 3 aktor, ada customer, ada admin toko, dan admin sistem. Pada customer bisa melihat produk, mencari produk, memesan, dan juga membayar. Untuk admin toko bisa melihat produk dan melihat progres pembayaran dan penyewaan. Untuk admin sistem bisa melihat semuanya, bisa mengakses semuanya karena untuk tujuan memaintenance sistem juga. Selanjutnya, Selanjutnya ada activity diagram, bacakan oleh saya. Jadi di sini ada 3 aktor, customer, rental manager atau admin toko, dan juga ada admin sistem. Jadi pertama customer itu login, kemudian customer bisa memilih alat dan durasi penyewaannya, dan kemudian melakukan pembayaran. Dari pembayaran langsung menuju ke rental manager atau admin toko. Rental manager bisa memantau penyewaan, kemudian memeriksa alat yang sudah dikembalikan. Terus sesudah itu, rental manager mengecek apakah alat dalam kondisi baik atau tidak. Jika tidak, dialihkan langsung ke admin sistem untuk memproses perbaikan alat, kemudian memperbarui stok, dan membuat cek laporan penyewaan. Dan jika dalam alat dikembalikan dalam kondisi baik, kemudian langsung menuju ke perbarui status dan mengirim ke admin sistem untuk mencetak laporan penyewaan. Lalu di sini ada sekuensi diagram untuk customer. Pertama, di sini ada 3 objek, customer, sistem, dan juga database. Pertama, customer login ke sistem kemudian memverifikasi data ke database, database mengirim status autentifikasi ke sistem. Kemudian customer bisa melihat dashboard. Selanjutnya customer dapat melihat katalog dari alat camping,
dan sistem mengambil data alat camping ke database. Kemudian database mengembalikan data alat ke sistem dan sistem menampilkan daftar alat camping. Kemudian customer bisa memilih alat dan menentukan durasi penyewaan. Dan sistem menampilkan form pembayaran kepada customer. Kemudian customer memilih metode pembayaran dan sistem memproses pembayaran dan mencatat transaksi ke database. Lalu database mengirim konfirmasi pemesanan ke sistem dan sistem menampilkan notifikasi penyewaan berhasil. Kemudian ada sekuensi diagram untuk rental manager atau admin toko. Di sini ada 3 objek sama seperti tadi, rental manager atau admin toko, sistem, dan juga database. Pertama, rental manager login ke sistem, sistem memverifikasi data ke database, database mengirim status autentifikasi ke sistem lagi, kemudian sistem menampilkan dashboard untuk rental manager, lalu rental manager bisa memeriksa daftar penyewaan aktif kepada sistem, sistem mengambil data penyewaan aktif ke database dan mengembalikannya ke sistem. Kemudian sistem menampilkan data penyewaan yang mencakup nama penyewa, alat durasi, status pembayaran. Rental manager pun bisa memperbarui status alat saat dikembalikan, rusak atau tidaknya. Kemudian sistem mencatat status pengembalian ke database dan database mengirim konfirmasi pemesanan. Kemudian sistem menampilkan notifikasi rusak jika ada kerusakan. Lalu terakhir ada sekuensi diagram untuk admin sistem. Objeknya ada 3, admin sistem, sistem, dan juga database. Pertama, admin sistem login ke sistem, sistem memverifikasi data ke database. Dan mengirim status autentifikasi ke sistem dan menampilkan dashboard admin sistem. Lalu admin sistem bisa memilih menu kalau data alat. Sistem mengambil data alat ke database dan database mengembalikan data alat lagi ke sistem. Lalu admin bisa melakukan insert, update, delete data alat. Dan sistem menyimpan perubahan data alat ke database. Kemudian database mengkonfirmasi penyimpanan. Dan sistem menampilkan notifikasi data berhasil diubah. Lalu di sini ada kelas diagram yang akan dibacakan oleh Wahyu Alfan. Pada tabel pembayaran, ada ID pembayaran, ID penyewaan, tanggal pembayaran, jumlah bayar, dan metode pembayaran. Untuk ID pembayaran dan ID penyewaan menjadi primary key di tabel ini. Kemudian ada tabel alat camping dengan primary key-nya ID alat, lalu ada nama alat, ada deskripsi, stok, harga per hari, dan juga deposit. Kemudian pada tabel penyewaan ada ID penyewaan, ID pengguna juga, dan ID alat. Kemudian tanggal sewa, tanggal kembali, dan total biaya. ID penyewaan dan ID pengguna juga ID alat itu menjadi primary key di tabel penyewaan. Kemudian ada tabel pengguna yang berisi ID pengguna sebagai primary key, kemudian nama pengguna, kata sandi, email, dan peran. Untuk loginnya ada khusus pelanggan dan ada untuk admin. Kemudian tabel notifikasi ada ID notifikasi, ID pengguna, pesan, dan tanggal kirim. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.